barangkali perlu ya. Karena di konten-konten yang lain itu hanya langsung pada peraganya. Jadi teorinya tidak kelihatan. Yang saya bahas ini hanya teori, tapi nanti juga berbicara tentang kepada dengan prototipenya atau dengan bendanya. Daihatsu ya, sama Daihatsu juga ada, sama dengan artinya satu rumpun dengan Toyota Daihatsu. Suzuki dengan Mitsubishi satu rumpun, Honda dengan Mazda satu rumpun, Datsun sama ya. Jadi yang paling efektif, efisien, dan saya ada alatnya ini Toyota. Baiklah ya, saya lanjut aja biar cepat. Karburator yang banyak bermasalah, faktor penyebabnya adalah satu, udara terkontaminasi oleh kotoran. Itu penyebab utamanya. Kotoran dari luar ya, misalkan filter udara terus sudah tersumbat atau sama sekali tidak menggunakan filter udara. Ya, jadi kotoran-kotoran sudah masuk kepada karburator, menumpuk di situ. Dan itu memang seperti itu. Walaupun ada filter udara, tapi tidak terpelihara atau lingkungannya kotor. Jadi banyak kotoran yang masuk ke dalam karburator. Yang berikut faktor penyebabnya, penyebab utama ya bahan bakar atau bensin terkontaminasi oleh kotoran juga sama ya. Dari tangki lama kelamaan tetap ada kotoran sewaktu mengisi bahan bakar atau di dalam tangki kosong itu akan terjadi kotoran-kotoran. Yang berikut ya, usia pemakaian perlu perawatan. Jadi ada perlu perawatan untuk menservis tentang karburator. Jadi ada 3 hal ini yang sangat perlu. Sebetulnya ada 2 ya. Yang nomor 3 itu perawatan aja. Yang berikut faktor eksternal atau benturan-benturan. Ini yang menyebabkan permasalahan pada karburator. Kemudian gangguan karburator salah satunya banjir ya. Salah satunya banjir, kemudian langsam kasar, pincang, berebet. Yang ketiga bahan bakar boros, ini sangat banyak sekali ini. Bahan bakar boros, langsam kasar, pincang, berebet, dan tidak bisa langsam. Jadi harus digas aja terus. Pada lepas gas mati. Dan yang berikutnya 5, sukar hidup. Ini yang paling banyak bermasalah pada karburator. Yang berikutnya ya, banjir, apa kira-kira menyebabkan banjir? Salah satunya dudukan nidal palap tidak tepat. Dudukan nidal palap ya, tidak tepat, goyang, atau ada kotoran, itu akan mengakibatkan banjir. Yang berikut keduanya pelampung rusak. Jadi pelampungnya rusak atau ada bocoran yang tidak kelihatan sehingga tidak main. Tidak bisa ke atas ke bawah, menutup lubang saluran. Yang berikutnya pelampung ya, kerjanya tidak baik. Jadi ini harusnya ke atas lambat ke atas, harusnya ke bawah lambat. Seperti itu. Yang berikut lengan pelampungnya aus. Aus ya karena terpakai ya. Yang berikut plug pin, nah, as pelampungnya aus bisa mengakibatkan banjir. Gasket air horn rusak atau skrup pengikat ya, pengikatnya ada yang kendor sehingga mengakibatkan banjir. Yang berikut tekanan pompa berlebihan, tapi ini jarang sekali. Pompa tekanannya berlebihan jarang, tapi bisa aja karena dari sinilah pensuplaian bahan bakar. Yang berikut filter bahan bakar sudah bocor. Nah ini paling banyak, filter bahan bakar sudah bocor, ini banyak. Memang kelihatan misalkan plastik, kelihatan bersih. Tapi lama-kelamaan ini kotoran-kotoran itu akan masuk. Ya. Salah satu
banjir, filter bahan bakar sudah harus diganti, udah bocor. Jadi kotoran-kotoran itu akan menempel pada saluran masuk sehingga terjadi banjir. Yang berikut permasalahan langsam atau pincang ya. Di mana penyebabnya adalah penyetelan idle. Tidak tepat penyetelannya, bisa terlalu ke dalam, bisa terlalu keluar. Itu bisa mengakibatkan pincang. Yang berikut skru penyetel idle aus atau rusak. Yang berikut idle pot tersumbat kotoran. Nah itu tadi ya, kotoran karena filter bensin sudah harus diganti, jadi kotorannya akan menyumbat saluran-saluran sistem langsam. Yang berikut low speed jet tersumbat, ya sama ya antara 3 dan 4. Low speed jet tersumbat sama akan mengakibatkan kasar atau pincang, berbet. Yang berikut low speed jet dudukannya tidak sempurna, sama ya, ini juga tidak sempurna akibat misalkan harusnya diservis melonggar atau pada saat waktu servis lupa tidak terlalu kencang juga akan longgar. Dengan longgarnya ya akan kasar, akan pincang. Yang berikut poros throttle valve. Nah ini throttle itu kadang-kadang ini bahasa luarnya itu ada yang katakan lidah atau yang skep, tapi nanti akan saya bahas lagi pada episode yang berikutnya. Aus sama akan mengakibatkan kasar atau pincang porosnya. Yang berikut pipa union vakum kendor longgar. Nah ini ya, ini paling banyak sekali nut-nutan katanya, jedut-jedutan. Nah, ini pipa union vakum kendor dan longgar. Bisa pipanya, bisa pipa karet itu bisa kendor, bisa lembek sehingga akan mengganggu terhadap vakum atau kap vakumnya tidak bekerja, bisa saja ini. Jadi di sini pipa, kemudian vakum, selangnya. Jadi ada 3 permasalahan di poin 7. Yang berikut economizer jet tersumbatnya. Yang mana economizer jet? Nanti pada episode berikutnya saya dibahas lagi. Yang berikut gasket body plane rusak. Sama ini juga ya. Kalau rusak ya akibatnya kasar, pincang. Yang berikut poin 10, kabel ini kabel busi salah satunya sudah berubah. Yang 10 ini faktor luar. Yang 1 sampai 9 faktor dari karburator sendiri. Yang berikut busi salah satunya ada yang harus diganti. Jadi itu bisa pincang. Yang berikut ini banyak sekali nih bahan bakar boros. Nah ini paling banyak, sangat banyak gangguan-gangguan pada karburator bahan bakar boros. Penyebabnya 1, pelampung terlalu tinggi. Jadi kalau pelampung terlalu tinggi, bahan bakar di ruang pelampung meluap ya, dengan meluapnya sehingga atau ya di atas ukuran sehingga mengakibatkan boros. Yang berikut main jet longgar. Nah main jet orang luar, orang yang lain ya, bengkel luar itu spuyer. Ya karena mungkin pada saat servis tidak kencang atau sudah harus diservis lagi. Main jet longgar. Atau sengaja ukurannya diperbesar. Yang berikut gasket packing rusak. Sama ya, boros karena akan menambah jumlah bahan bakar di ruang pelampung. Yang berikut jalur power system bocor. Sistem power ya. Jalurnya ada yang bocor. Sehingga power system bekerja terus. Akibatnya ya bahan bakar boros. Kemarin sebelumnya ya udah berbicara tentang power system, tapi nanti juga berikutnya akan dibahas lagi yang lebih jelas.
Yang berikut vakum advan tidak bekerja. Ini vakum advan pada ya, distributor tidak bekerja. Tidak bekerjanya karena selangnya lembek. Jadi vakumnya akhirnya ke vakum, tidak mau kerja. Kalau tidak mau kerja ya mau tidak mau boros, banyak terbuang bahan bakar. Salah satu indikatornya di pipa gas buang itu akan hitam terus. Yang berikut centrifugal advance tidak bekerja, sama ini juga ya. Kalau ini mekanik, berdasarkan mekanik, vakum advance berdasarkan tekanan udara, kalau centrifugal advance berdasarkan mekanikal, tidak bekerja. Nah, kebanyakan 5 dan 6 ini kalau bahan bakar boros. Yang berikut emisi kontrol tidak berfungsi atau tidak difungsikan, banyak nih. Saya selama memperbaiki Kijang umumnya seperti ini. Emisi kontrol tidak difungsikan dan tidak bekerja dan tidak difungsikan. Memang sih para pemakai, para teknisinya tidak mau maunya yang simpel-simpel aja. Jadi memang dengan melepas ini gangguan tidak ada ya. Ya akibatnya bahan bakar boros. Yang berikut seal solenoid tidak ada. Di solenoid, di sealnya itu yang kecil tidak ada atau rusak. Itu bisa mengakibatkan bahan bakar boros. Yang berikut faktor eksternal ya. Yang berikut skru penyetel idle terlalu keluar. Kalau bahasa luar ini baut udara ya. Baut penyetel udara ini terlalu berlebihan, terlalu keluar. Jadi bahan bakarnya ya berlebihan, akibatnya boros. Ya, dan lain-lain. Yang berikut tidak mau idle atau tidak mau langsam, pada lepas gas mati mesinnya. Faktor penyebab salah satunya saluran primer langsam tersumbat kotoran ya. Nah, kotoran ini pada main jet tersumbat ya, atau spuyer di ruang pelampung main jetnya tersumbat karena tadi kotoran sudah masuk ke dalam ruang pelampung akibat dari filter bensin sudah rusak, harusnya diganti. Ini banyak sekali ya. Kalau filter bensin sudah rusak, salah satunya ke main jet ada kotoran, tidak mau langsam. Yang berikut air bleeder pertama dan air bleeder kedua ini juga sama tersumbat ya. Main jet tersumbat, air bleeder 1 dan 2 tersumbat. Apa itu air bleeder? Ya nanti pada episode berikutnya dibahas lagi. Yang berikut switch solenoid tidak bekerja. Nah ini switch solenoid memang ini kebanyakan hampir 99% umumnya dilepas ya. Umumnya dilepas. Padahal ini sangat penting sekali. Akhirnya diganti dengan baut. Nah, boros ya. Kenapa boros? Nanti episode berikutnya dibahas lagi. Yang berikut ini switch solenoid tidak bekerja atau tidak ada arus ke switch solenoid. Yang berikutnya switch solenoid rusak. Yang berikut emisi kontrol tidak aktif ya. Nah, gangguan sirkuit tidak diaktifkan dan dilepas. Ya, inilah yang menyebabkan tidak mau langsam atau lepas gas mati. Yang berikut saluran intake ya, saluran masuk ada yang bocor. Bisa karena packing, bisa juga karena pengikat intake manifold ada yang longgar ya. Yang berikutnya banjir. Banjir ya susah hidup, susah langsam. Nah, susah hidup salah satunya atau gangguan sukar hidup ini banyak sekali ya. Banjir karena banjir. Yang berikut tidak ada bahan bakar pada ruang pelampung. Bisa aja sukar hidup. Yang berikut bahan bakar terkontaminasi kotoran atau ada air. Bisa aja ya. Yang berikut
pengapian tidak memenuhi syarat atau pengapian tidak ada. Ya pada umumnya ini 3 ya. Banjir, tidak ada bahan bakar di ruang pelampung, bahan bakar terkontaminasi oleh kotoran atau air. 4, memang ada juga ya dari sisi pengapian tidak memenuhi syarat. Pengapian tidak memenuhi syarat salah satunya sikring kedudukan sikring longgar. Yang berikut busi basah, kabel sirkuit primer tahanannya membesar atau membesar ya. Yang berikut external resistor open dead atau putus. Nah, kalau external resistor ini sama sekali tidak akan hidup, tapi bisa aja karena longgar ya. Yang berikut connecting kabel longgar, sambungan terminal kabel itu karena dipasang dilepas, dipasang dilepas, itu bisa jadi aus, akhirnya akan longgar. Yang berikut banyak sambungan pada sirkuit primer, banyak sambungan ya. Ini saya banyak sekali ini tertipu oleh banyak sambungan pada sirkuit primer. Memang di luarnya rapi sekali karena diselimuti oleh isolasi. Ini banyak sekali, 99% saya menemukannya dari banyak sambungan pada sirkuit primer. Dipelintirin. Yang berikut kunci kontak ada problem. Nah, ini memang sebetulnya jarang kalau kunci kontak ada problem. Tapi kan dari sini untuk menghubungkan arus dari baterai ke sistem pengapian dan ke solenoid. Nah, yang berikut nih. Banyak yang bertanya bagaimana memaksimalkan daya engine. 1 nih, tekanan kompresi harus memenuhi syarat. Yang bagaimana memenuhi syarat ya harus melihat manualnya. Yang 1000 cc carry harus tahu berapa harus tekanan kompresi yang seharusnya. Yang berikut tegangan tinggi di busi harus tercapai memenuhi syarat ya. Tegangan tinggi ya, bukan di busi aja, tapi itu alangkah bagusnya memang di busi harus tercapai, berarti ini sistem pengapian harus memenuhi syarat. Yang berikut variabel time ignition memenuhi syarat, terpenuhi variabel ya timing. Yang berikut variabel rasio, pure rasio harus memenuhi syarat. Yang berikut sistem pendukung harus mendukung kepada sistem yang tadi 1 sampai 4 atau kepada sistem pengapian, pada sistem bahan bakar, pada timing ignition harus mendukung dan lain-lain. Itulah ya gangguan daripada karburator ya. Karburator ini banyak sekali yang bertanya tentang gangguan karburator. Begitu ya para audiens, mudah-mudahan mengerti, paham, bisa diulang-ulang. Walaupun tidak mengerti, nanti juga ada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.